Oke, kita lanjutkan lagi untuk ke struktur dari komponen hardware gitu ya. Jadi di hardware tadi, sekali lagi untuk komponen keras itu tidak bisa kita mengatakan, oh saya punya perangkatnya apa, kalau terpisah tidak laptop itu ya, monitor. Nah, ini monitor ini nanti bekerjanya dari mana? Kita bisa menginputkan dengan apa? Jadi membutuhkan adanya keyboard gitu ya. Nah, untuk strukturnya kita lihat di sini ada yang namanya komponen-komponen itu ya, database, kemudian ada CPU gitu ya, itu untuk Central Processing Unit. Jadi kalau kita lihat di sini kalau laptop jadi satu gitu kan. Jadi ini mana ya yang namanya CPU? CPU itu ada ditanamkan di laptop gitu kan, yang kita tidak lihat tapi dia memproses dari hasil kegiatan input kita. Kemudian kalau secara komputer yang stand alone atau PC itu CPU-nya besar gitu ya, maksudnya kotaan gitu kan, monitor sama CPU terpisah. Nah, itu yang untuk memproses ya, namanya memproses untuk tadi inputan kita, kemudian nanti akan menjadikan output gitu kan. Nah, di dalam pemrosesan ini nanti dia tidak langsung keluar gitu ya output, ini port itu artinya ada yang semacam untuk penghubung gitu ya, penghubung. Kalau kita lihat port itu kan macam ada lubang, yaitu penghubung yang nanti akan menghubungkan gitu ya dari input, kemudian menghubungkan ke CPU, kemudian nanti dari CPU akan dihubungkan ke output juga. Nah, tapi tidak hanya untuk output saja ya, keluar saja. Umpama hari ini saya ingin ngetik, kemudian saya ingin melihat hasilnya keluar selesai, tapi juga akan disimpan dalam bentuk memori. Nanti ada RAM dan ROM ya. Coba nanti dicari RAM, ROM gitu ya. RAM itu ya memori. Biasanya kita beli laptop itu atau komputer itu dicari untuk apa sih memorinya, bilangnya apa? RAM gitu ya. Jadi ya RAM. RAM itu yang untuk penyimpanan gitu ya, penyimpanan yang tetap gitu istilahnya. Kalau ROM itu kan umpama di sini kita ngetik ya, terus lupa disimpan, tiba-tiba mati listriknya, terus nanti kita buka lagi ya sudah nggak ada gitu kan. Nah, itu biasanya penyimpanannya sementara ROM. Oke, nah ini macam-macam, ada input device atau alat untuk masukkan, menginputkan gitu ya. Nah, ada contohnya bisa Anda lihat nanti. Nanti juga saya sharekan untuk materinya yang tidak ada suara saya ya. Itu nanti kalau mungkin saya tidak menjelaskan keseluruhan, nanti bisa Anda baca PPT-nya lebih banyak gitu ya. Nah, ada yang secara langsung, kita mengetik secara langsung berupa tulisan, angka gitu ya. Tapi ada juga di sini yang namanya scanner. Ya, scanner itu kita memasukkan, menginputkan, tapi tanpa tidak menginputkan langsung, maksudnya ya, mengetik gitu ya, dengan cara ketik. Tapi kita ingin menginputkan foto, gambar gitu ya. Itu gimana? Kan tidak kita gambar sendiri. Kalau ini grab stable itu mungkin yang uh, uh, orang atau yang pintar gambar, desainer gitu ya, itu gambarkan sendiri dengan alatnya ini. Tapi kalau kita foto ingin saya kirimkan ya, saya ada tugas nih untuk upload foto gitu ya. Nah, fotonya gimana gitu ya, kan kita tidak bisa gambar sendiri. Itu menggunakan alat yang scanner. Jadi dia memindai istilahnya ya, memindai dari gambar-gambar tersebut gitu ya. Nanti diubah yaitu nanti tadi pengubahan itulah yang kan biasanya kita hubungkan dengan kabel, terus tapi ada program gitu ya, jadi tidak hanya diubah, loh ini kok nggak bisa di scan karena kita tidak mempunyai program. Jadi ada alat, dia ada device-nya ya, bersifat komponen hardware-nya, tapi jangan lupa itu bisa kita masukkan dengan dibantu oleh peralatan yang lain, yaitu software atau programnya gitu ya. Nah, sama digital kamera juga, ini foto nanti dihubungkan di
ya komputernya. Webcam itu juga semua gambar ya. Kalau digital kamera bisa gambar foto, bisa video, ya webcam seperti ini gitu ya. Seperti saya dengan kamera gitu. Kemudian ada mikrofon. Nah, ini yang saya gunakan. Itu jadi yang dimaksudkan inputan itu tidak inputan atau data itu ya yang kita masukkan dalam komputer itu tidak berupa tulisan saja atau gambar saja, tapi suara, gerakan visual itu juga kita bisa masukkan sebagai inputan di dalam komputer, gitu ya. Contohnya nanti kalau Anda iya, nanti ada penugasan gitu ya, penugasan untuk membuat video gitu kan. Nah, video itu ada suara, ada visual. Nah, itu kan kita bisa masukkan dalam komputer. Selain input, nanti diproses, nanti hasilnya akan menjadi apa, terus akan kita terima sebagai bentuk apa gitu ya. Nah, yang pertama monitor. Jadi monitor ini kita ngetik A, sebetulnya kita ketik itu ketikan A itu kan inputnya. Nah, outputnya kita lihat A itu sebetulnya tulisan A itu hasil dari output yang kita inputkan tadi, yang kita ketikkan tadi. Mungkin eh, banyak gitu ya. Selama ini yang tahu output itu ya hasil dari ini. Maksudnya, tapi dalam komputer itu prosesnya kan cepat gitu ya. Kita mengetik A, nanti tiba-tiba muncul berapa. Itu sebetulnya prosesnya berapa second gitu ya, berapa per second gitu ya. Nanti ada yang namanya satuan-satuan dalam program komputer gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa, kita kan melihat itu ya, wah melihat terus ada kedip. Nah, mungkin kedip itu berapa kedipan itu dia prosesnya cepat ya. Sehingga tidak kita sadari bahwa itu sebetulnya hasil pemrosesan dalam komputer, hasil pemrosesan inputan. Kita nulis A gitu kan, nanti di situ prosesnya cepat. Nah, mungkin kalau kalau ingin tahunya itu merupakan proses itu kalau komputernya lemot gitu ya. Saya ketikkan ah ini nggak muncul-muncul lah itu prosesnya gitu ya pemrosesannya tidak cepat. Nah, sekarang kan banyak yang kalau kita cari itu kan prosesornya gitu ya. Prosesornya itu ya alat untuk memprosesnya. Sekarang kan sudah generasi yang i7 ya, Core i7 itu sudah cepat sekali sehingga itu yang namanya alat pemproses yang cepat gitu ya, cepat sudah tidak satuan ini saat ini masih second tapi sudah per berapa second ya, tidak satu detik kan kalau kita lihat jarum jam itu kan striknya itu udah mau ke kliknya itu tuh seret nah, itu kan langsung cepat. Nah, itu kalau kita hanya mengendaki outputnya bisa ditampilkan di layar saja ya, yang mungkin bisa kita hanya lihat ya sendirian gitu ya. Nah, bagaimana kalau outputnya kita ingin perlihatkan nanti ya bareng-bareng atau ini seperti ini gitu ya atau kita perlihatkan umpama nanti ada presentasi gitu ya di kelas biasanya mengumpulkan banyak massa tapi di suatu tempat gitu ya tidak yang di online ini maka kita sebut ada proyektor ya proyektor atau biasanya kita sebut sebagai LCD gitu ya LCD-nya di anda belum pernah masuk ke Udinus ya nanti kalau pas Anda masuk ya insya Allah gitu ya biar cepat gitu pandemi berlalu Anda masuk kelas nanti di kelas itu sudah ada ya namanya alat di atas itu ya proyektor karena kita perkuliahannya pada umumnya menggunakan laptop gitu ya laptop nah harus dibawa sendiri jadi tidak ada komputer yang di kelas ya maksudnya komputer PC yang di kelas jadi dosennya atau Anda nanti untuk melakukan presentasi di kelas ya harus membawa laptop sendiri nah itu namanya proyektor atau LCD kemudian ada headset nah yang saya pakai ini headset itu biasanya kalau ini kan ada mikrofonnya sebagai alat untuk memasukkan suara tapi dari headset ini saya juga bisa mendengarkan dari output ya umpama Anda silakan bicara nah nanti saya dengarkan dengan headset atau speaker ya speaker itu kalau outputnya suaranya keras gitu ya bisa terdengar orang banyak gitu kan nanti kalau ada bicara atau kegiatan menggunakan speaker bahkan speakernya yang ada yang
besar gitu ya, supaya nanti menarik massa. Tapi ada juga yang hanya untuk, sendiri umpama di lingkungan